Kita akan membahas hadis ke-25. Kalau kemarin pertemuan terakhir kita membahas hadis ke-24 tentang haramnya berbuat zalim. Adapun hadis ke-25 ini kita membahas hadis tentang kullu ma'rufin sadaqah. Ya. Dan ini mirip dengan pembahasan hadis nomor 23 kalau tidak salah Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ketika kita membahas tentang betapa generalnya makna sedekah. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر رواه مسلم. Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam buku Sahih Muslim. Abu Dzar Al-Ghifari sebagaimana beberapa hadis yang sebelumnya sudah kita bahas, nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Beliau adalah termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Ada yang mengatakan orang keempat, ada yang mengatakan orang kelima yang masuk Islam. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka kita tidak perlu lagi mengulang-ulang tentang siapa Abu Dzar Al-Ghifari. Menariknya Bapak Ibu, Abu Dzar menceritakan bahawa sekelompok sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok sahabat yang datang kepada Nabi. Dalam riwayat lain, jadi Bapak Ibu, satu hadis menjelaskan hadis yang lain itu biasa. Jadi hadis ini dikatakan anna nasan, bahwa ada sekelompok orang. Bentuknya ini nakirah. Nakirah itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab adalah kata yang tidak jelas siapa orangnya. Jadi ketika disebutkan tidak jelas ini yang mana yang dia maksud, itu namanya nakirah. Ciri-cirinya biasanya pakai tanwin, tidak pakai alif lam. Itu biasanya, walaupun ini perlu penjelasan yang lebih panjang lagi. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, Abu Dzar menceritakan anna nasan, bahwa sekelompok manusia, tidak jelas siapa manusianya. Dijelaskan dalam hadis yang lain, fuqara'us sahabah, yaitu sahabat dari kalangan fakir. Orang-orang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang langsung tanpa protokoler. Sahabat-sahabat miskin bisa ngomong langsung kepada Nabi, tak perlu buat janji dulu, tidak melewati sekian protokoler dulu. Nah, Nabi sebagai pemimpin saat itu, Nabi sebagai orang nomor satu di Arab saat itu, di kalangan umat Islam saat itu, beliau didatangi langsung, wajhan biwajhin, secara wajah, bertemu wajah dengan wajah. Siapa yang bertemu beliau? Fuqara'us sahabah, yaitu sahabat dari kalangan fakir. Nah ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini ciri-ciri pemimpin yang saleh, ciri-ciri pemimpin yang mendapatkan kebaikan rakyatnya, siap ditemui oleh siapapun. Bukan sebaliknya, kalau orang kaya yang menemuinya, kalau pengusaha, kalau sponsor pencalekannya yang menemuinya, cepat, boleh datang, boleh ketemu langsung 24 jam. Bila orang miskin yang datang, bahkan na'udzubillah, bahkan pimpinan Baznas susah ditemui oleh mustahik zakat. Itu. Mohon maaf tidak menunjuk siapa-siapa, tapi kami tahu beberapa orang. Beliau kan diamanahkan untuk mengelola uang mustahik. Yang punya uang datang susah pula mendapatkannya. Walaupun kadang sebahagian orang ngaku-ngaku mustahik, mungkin itu sebabnya. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Allah, sejatinya pemimpin itu siap ditemui siapapun.
Ini perlu kita perhatikan. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kelak nanti kita punya jabatan, maka tawadhu'lah. Semakin tinggi jabatan kita, hendaknya semakin tawadhu' kita. Maka semakin kita tawadhu', semakin kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu' kepada sesama manusia, maka derajatnya akan ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang miskin datang curhat kepada Nabi. Curhat. Menerima curhat. Dan para sahabat itu sering datang curhat kepada Nabi. Curhat. Bahkan ada seorang sahabat yang tiba-tiba saja datang mengetuk pintu Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia tiba-tiba datang curhat. Lalu Rasulullah buka pintu. Kenapa? Ada apa? Tiba-tiba dia menangis. Tiba-tiba sahabat ini menangis. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, di sini kita bisa bertemu. Di sini kami bisa memegang tanganmu. Di sini kami bisa duduk berhalaqah denganmu, duduk di sampingmu. Lalu nanti bagaimana di akhirat saat engkau masuk syurga? Di mana saya? Tiba-tiba curhat. Lalu Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang nanti di akhirat akan didekatkan dengan siapa yang dia cintai. Jadi biasa Rasulullah menerima curhat. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat miskin datang curhat kepada Nabi. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu menyapu bersih semua pahala. Jadi yang mereka curhatkan walaupun miskin, mereka tidak mengadukan kemiskinan mereka, karena mereka tahu itu adalah takdir Allah dan mereka sudah berusaha. Mereka tidak mengadukan kemiskinan mereka. Dan kita tahu Pak Ibu, banyak sahabat itu dari kalangan fuqara. Bahkan ada sahabat yang dikenal sebagai ahlus suffah, yang jumlahnya 40-an. Ahlus suffah yang jumlahnya banyak sekali. Ahlus suffah itu Bapak Ibu adalah para sahabat yang tak tahu lagi sanak famili mereka, tak punya rumah, tak punya kerja, miskin. Salah satunya yang terkenal siapa Bapak Ibu? Abu Hurairah. Itu ahlus suffah. Suffah itu Bapak Ibu adalah selasar-selasar masjid, teras-teras masjid. Jadi beliau-beliau ahlus suffah itu tidur di masjid, hidupnya di masjid. Ya, lebih hebat, mohon maaf Bapak Ibu, lebih hebat daripada Jumaah Tabligh itu yang ahlus suffah. Kalau Jumaah Tabligh biasanya 40 hari, itu pun sebenarnya sudah hebat. 40 hari tidur di masjid, insyaallah. Ini seumur hidup mereka hidup di masjid. Jadi orang-orang miskin dari para sahabat ini mengadu kepada Rasulullah, bukan kemiskinan yang mereka adukan, karena mereka tahu dunia ini sementara. Yang mereka adukan adalah dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya itu ya Rasulullah menyapu bersih semua pahala. Jadi mereka tidak rela, sudahlah di dunia miskin, di akhirat pun kalah pahala. Itu yang mereka tidak rela. Seakan-akan mereka ingin mengatakan, biarlah di dunia saya tidak punya mobil, dia punya mobil, biarlah. Biarlah di dunia ini mereka punya rumah, saya ngontrak, biarlah. Biarlah di dunia ini mereka pakai baju bagus, saya pakai baju biasa saja, biarlah. Biarlah di dunia ini mereka punya jabatan, saya jelata, biarlah. Tapi di akhirat ya Rasulullah, kami tidak mau kalah. Masa 2 kali kalah? Begitu, lebih kurang. Jadi yang mereka curhatkan bukan tentang kekalahan mereka di dunia ini, bukan kekalahan secara ekonomi, bukan lemahnya ekonomi, bukan itu yang mereka curhatkan untuk saat itu. Yang mereka curhatkan tentang akhirat. Ini pelajaran Bapak Ibu dimuliakan Allah, bahwa memang harusnya yang menjadi kegalauan kita adalah, sudah cukupkah pahala saya? Sudah cukupkah kebaikan saya? Mana yang lebih banyak ni? Kebaikan atau keburukan? Ketaatan atau kemaksiatan? Jangan pernah merasa cukup dengan amal saleh. Jangan pernah merasa hebat dengan ketaatan yang kita lakukan. Ingat Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam hadis keberapa ni? Mungkin kalau tak salah dalam hadis keempat. Innamal a'malu bil khawatim. Ya. Bahwa amal itu tergantung akhirnya. Maka selagi hidup jangan pernah merasa puas dengan amal saleh. Jangan pernah merasa puas dengan ketaatan yang kita lakukan. Jangan pernah merasa puas. Sesekali jangan pernah merasa puas. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, para sahabat mengatakan, apa yang mereka curhatkan? Yusallun kama nusalli. Ya Rasulullah, mereka salat, dapat pahala salat.
kami pun bisa solat, dapat pahala solat. Okey, sama. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami pun puasa. Mereka puasa Ramadan, kami juga puasa Ramadan. Mereka puasa Senin Kamis, puasa semuanya puasa. Kami pun juga bisa puasa. Okey, sama-sama dapat pahala. Cuma ada ciri ya Rasulullah, mereka dapat, kami tidak dapat. Apa itu? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah karena mereka punya harta yang banyak. Kami tidak bisa ya Rasulullah. Itu. Kami miskin. Tak ada uang. Maka Bapak Ibu, Rasulullah hibur para sahabat. Ini ciri-ciri pemimpin yang kedua Bapak Ibu. Selalu punya solusi berlandaskan agama untuk orang yang datang kepadanya. Baik itu untuk urusan politik, urusan sosial, urusan ekonomi, budaya. Makanya Bapak Ibu, seorang pemimpin itu harus faqih, harus paham agama. Minimal dia punya staf khusus agama. Itu minimal. Kalau dia tidak pandai agama, punya orang dakik yang paham agama. Sehingga jawaban-jawaban, solusi-solusi yang diberikan mendatangkan rahmat Allah. Masa hujan tidak turun atau hujan supaya menghalangi hujan, pawang hujan yang datang. Kan itu syirik. Bayangkan pemimpin Indonesia mengajarkan kesyirikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan itu nyata dan kita lihat semua. Tidak ada yang membantah. Itu rara, itu syirik tuh Bapak Ibu. Berbeda, kami ingat dulu, tahun berapa begitu, sempat 2 bulan tidak hujan-hujan di Sumbar nih Bapak Ibu. Waktu itu Buya Mahyaldi, wali kota kita. Dan beliau umumkan bahwa saya tidak tahu cara untuk menurunkan hujan kecuali istisqa, solat. Beliau cerita, banyak orang yang datang menawarkan, banyak pawang yang datang. Ini dia tidak mau. Itu bukti kalau pemimpin paham agama atau minimal orang di sekitarnya bisa membisikkan tentang agama. Jangan menjadi orang sekuler. Jangan agama-agamanya taruh. Hujan kau urusan agama, hujan enggak. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, Rasulullah berikan solusi yang berlandaskan agama. Apa kata Rasulullah? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih? Rasulullah jelaskan, bukankah Allah sudah berikan banyak peluang bagi kalian agar mendapatkan pahala sedekah sebagaimana mereka juga dapat pahala sedekah? Seakan-akan Rasulullah SAW ingin menjelaskan sebagaimana dalam hadis nomor 23 bahwa sedekah bukan sekedar tentang uang. Kalau infak itu lebih khusus lagi. Kalau infak harus dengan uang. Ya. Kalau sedekah semua amal saleh yang betul caranya dan tepat niatnya itu menjadi pahala sedekah. Itu makna sedekah. Tapi kalau infak Bapak Ibu, kalau infak itu memang uang. Makanya nafkah itu kan sama asal katanya. Nafkah, infak itu sama aja asal katanya. Memberikan uang. Kalau sedekah, senyum pun bisa sedekah. Jadi kalau infak khusus, makanya kalau istri minta ke suami yang dikasih uang, bukan senyum, uang. Pak minta piti sekolah anak. Kata suami, tidak lunas di sekolah anak, harus dikasih uang. Itu infak, makanya nafkah namanya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah jelaskan kepada para sahabat, awalaysa. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW ingin memberikan kabar gembira kepada para sahabat ini dengan mengatakan, bukankah? Jadi kalian juga mampu sebenarnya. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi? Bukankah Allah sudah bukakan untuk kalian peluang untuk mendapatkan pahala sedekah sebagaimana mereka juga dapat? Apa itu? Kata Rasulullah SAW, inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap kalian berzikir mengucapkan subhanallah, tidak ada pahala sedekah di dalamnya. Kalian sucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala bentuk kecacatan. Kalian sucikan Allah, subhanallah, ada pahala sedekah. Dan dalam sebuah hadis para sahabat mengatakan, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kata para sahabat, kami dulu ketika jalan mendaki kami bertakbir, dan ketika jalan menurun kami bertasbih. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika kita berangkat dari Padang ke Solo, banyak takbir karena banyak
pendakian. Tapi ketika kita pulang dari Solok ke Padang, banyak penurunan, perbanyak tasbih. Pokoknya setiap jalan mendaki, takbir. Setiap jalan menurun, tasbih. Di dalamnya ada pahala sedekah. Sebagaimana orang-orang kaya juga dapat pahala sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kita mengucapkan Alhamdulillah, itu di dalamnya juga ada pahala sedekah. Kita puji Allah, di dalamnya ada pahala sedekah. Wa bikulli takbiratin sadaqah wa bikulli tahlilatin sadaqah. Setiap kita mengucapkan la ilaha illallah, kita bertahlil, itu juga sedekah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Bahkan sebaik-baik doa yang diucapkan oleh para nabi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hu-nya panjang apa ibu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bukan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, hu-nya panjang. Lalu kenapa kita di Masjid Raya ini tidak bersama-sama zikirnya Ustaz? Sebagaimana di sebagian masjid, kita memilih pendapat yang mengatakan zikir itu masing-masing walaupun dilakukan bersama-sama. Jadi sama berzikir. Bukan zikir bersama-sama, bukan berjamaah. Itu pendapat yang kita amalkan mungkin. Karena apa ibu dimuliakan Allah? Ibnu Abbas pernah meriwayatkan bahwa saya tahu Rasulullah dan para sahabat selesai solat itu ketika saya mendengar mereka berzikir. Berarti kan terdengar zikir itu ibu. Cuma apakah berjamaah itu menjadi masalah. Jadi apa ibu? Sunnah agak sedikit mengeraskan zikir. Memang sunnah ibu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti salat, kita dengar sendiri. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita mendengar sendiri. Tapi apakah berjamaah? Agaknya di situ terjadi perbedaan pemahaman. Ada yang meyakini berjamaah, ada yang tidak. Tapi kalau kami pribadi, kalau masjidnya masjid umum, lebih baik jangan berjamaah. Karena masih banyak orang yang salat. Ada yang masbuk, kadang pakai mic pula. Kadang orang tu sedang salat, kerana ni zikir bersama, taikid lo zikir tu deknya. Tak rukuk-rukuknya sampai kecuali setelah doa. Itu kan juga keliru apa itu. Wallahu alam. Ini perbedaan pendapat yang kita maklumi. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, wal amru bil ma'ruf sadaqah. Ketika kita mengajak orang berbuat kebaikan, itu di dalamnya ada pahala sedekah. Makanya Bapak Ibu, termasuk yang paling banyak pahala sedekahnya nanti di akhirat siapa? Orang tua yang mengajarkan kebaikan untuk anak-anaknya. Ketika orang tua mengajarkan pada anaknya, nak minum pakai tangan kanan. Sekali pakai tangan kanan, besoknya pakai tangan kirinya. Disebut tangan kanan sayang, tangan kanan. Anaknya kok tangan kanan, tangan kanan. Akhirnya pakai tangan kanan terus. Bayangkan 60 tahun hidup anaknya minum pakai tangan kanan. Siapa dapat pahalanya? Ayahnya atau ibunya. Kenapa? Karena ada pahala sedekah yang mengalir. Seakan-akan kita bersedekah, memberikan kebaikan. Karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita sampaikan, silahkan antarkan anak kita ke rumah tahfiz, ke rumah Quran. Tapi kalau bisa Al-Fatihah awak yang majan anak awak. Jangan orang lain. Sayang betul, hilang lumbung pahala kalau orang lain yang mengajarkan anak kita Al-Fatihah. Tak apa-apa berebut ayah sama ibu mengajarkan anaknya Al-Fatihah. Boleh, silahkan. Abi, ayah, Pak, Pak dari ayat 1 sampai 3. Ambo dari sekolah. Boleh. Atau ibu ajarkan Al-Fatihah, nanti tahsinnya biar saya ajarkan, kata ayahnya. Silahkan. Jangan sampai ada ayah yang bilang, Bu ajarlah anak Al-Fatihah, Bu cari pitih lu. Hilang pahala apa. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, harus pastikan ada saham kita untuk mengajarkan anak kebaikan. Karena wal amru bil ma'ruf wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Mengajak orang berbuat baik, mengajarkan kebaikan itu sedekah. Karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, siapa manusia yang paling banyak pahalanya nanti di akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua kebaikan yang kita lakukan hari ini beliau yang ajarkan. Bayangkan berapa, makanya Bapak Ibu wajar Nabi di surga tingkat yang paling tinggi. Bara umat beliau Bapak Ibu. Dan bara yang minum pakai tangan kanan. Bara yang mengamalkan sunnah beliau lalu mendapatkan kebaikan pula, diajarkan lagi sampai hari kiamat. Tentu wajar beliau orang yang paling banyak pahalanya. Sallallahu alaihi wasallam.
Wa nahyun 'an munkarin sadaqah. Dan ketika kamu mencegah orang melakukan keburukan, itu juga sedekah. Makanya Bapak Ibu, jangan kita diam melihat kemungkaran. Rasulullah motivasi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi. Rasulullah katakan, jangan pernah diam terhadap kemungkaran, kerana di dalamnya ada pahala sedekah. Kalau tidak mampu ubah dengan tangan, ubah dengan lisan. Tidak mampu ubah dengan lisan, ubah dengan hati. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, karena di dalamnya ada pahala sedekah. Bahkan kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan setiap seorang suami menggauli istrinya dapat pahala sedekah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, mohon maaf, setiap suami dan istri berhubungan suami istri dengan cara dan adab yang baik, setiap itu diniatkan karena Allah, maka ada pahalanya. Seakan-akan ada motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kita agar jangan selingkuh. Sudahlah bisa jadi dapat penyakit, ndak lu ada dapat pahala, dapat lu dosa. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, dengan pasangan halal, sedekah ada pahalanya. Lalu sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa kana lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, bagaimana pula seseorang melampiaskan syahwatnya, tu dapat lo pahala. Lalu lihat bagaimana Rasulullah menjelaskan, wahai sahabatku, kata Rasulullah, apa pendapat kalian kalau syahwat itu dialirkan, dilampiaskan ke tempat yang haram? Apakah dia dapat dosa? Pasti dapat dosa. Maka Allah Maha Adil. Walaupun ada kenikmatan yang didapatkan karena itu halal dan sesuai dengan syariat, maka dapat pahala. Lalu Bapak Ibu dimuliakan Allah, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para suami, kalau kalian melihat wanita yang cantik mungkin di luar sana, dan kalian berfikir untuk melakukan sesuatu dengan wanita itu, maka pulanglah, kata Rasulullah. Temui istrimu. Apa yang ada pada wanita itu juga ada pada istrimu. Ini motivasi dari Rasulullah Bapak Ibu, agar memang suami itu pulangnya ke istri, bukan ke istri orang, bukan ke istri tetangga, bukan ke istri atasan, istri bawahan. Tidak, suami pulang ke istrinya. Rasulullah jelaskan, secara gamblang dijelaskan oleh Rasulullah, apa yang ada pada perempuan itu juga ada pada istrimu. Berarti kalau kamu mengharapkan sesuatu pada perempuan yang bukan halal bagimu, pulanglah. Yang halal pun ada. Kamu akan dapatkan apa yang kamu inginkan dengan yang halal. Sudahlah aman, sama-sama bahagia, rumah tangga makin harmonis, dapat pahala pula. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita katakan bahwa menikah ini sumber pahala. Karenanya dijelaskan oleh Rasulullah bahwa menikah itu separuh agama, karena banyak sekali sumber pahala di dalamnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain dikatakan bahwa ketika sahabat fuqara ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah jelaskan, agar kalian menyaingi pahala sedekah orang-orang kaya itu, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, menjadi 100 setelah salat wajib. Setiap selesai salat wajib. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita disuruh memang betul-betul mencari peluang. Dan surga itu bukan hanya untuk orang kaya. Syurga untuk orang yang mau beramal dan memanfaatkan peluang. Lalu Bapak Ibu, dalam hadis yang kita bacakan tadi, bukan hadis ini, riwayat lain, keesokan harinya Abu Dzar menceritakan sahabat yang miskin tadi itu datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadanga di orang-orang kaya itu ya Rasulullah. Jadi kecemburuan mereka Pak tetap tentang pahala Pak. Apa maksudnya? Kan tadi agar sama pahala mereka di sisi Allah. Maka mereka mengadu,
Tapi ternyata karena syariat ini bukan hanya untuk sebahagian atau segolongan orang, karena Rasulullah sudah menyampaikan semua agama dan itu sudah dideklar oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, semua syariat sudah disampaikan. Apa kata sahabat ini, ya Rasulullah, terdengar dari orang kaya itu mereka amalkan juga, itu semakin kalah kami ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ngalah tu, itu adalah takdir dari Allah, keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kurang harta, maka jangan sampai kita kalah pahala. Sebaliknya, kalau kita sudah banyak harta, maka jangan merasa cukup, tambah cari peluang-peluang amal soleh yang lain. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, jangan kalah dua kali di dunia. Dan bagi orang kaya, jangan pula mau disamakan dengan orang yang keutamaan harta saja sudah dilebihkan untuk kita. Kiranya dia kira sama siapa pahala besoknya. Awaklah punya rumah sekian, punya tanah sekian, auto sekian, PT sekian. Kira pas ditimbang besok, amal soleh awak di akhirat sama dengan tetangga yang awak santuni taruh. Kan rugi awak jadinya. Maka harus pandai pula cari peluang. Itulah yang fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jangan mau kalah. Intinya untuk akhirat jangan mau kalah.